berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Los Angeles FC versus Inter Miami, Messi 2 assist, timnya menang 3-1. Bermain di BMO Stadium Los Angeles, Miami mampu memborong 3 gol lewat aksi Facundo Farias di menit ke-14, Jordi Alba di menit ke-51, dan Leonardo Campana di menit ke-83. Tuan rumah hanya mampu mencetak 1 gol lewat aksi Ryan Hollingshead di menit ke-90. Skor 1-3 untuk kemenangan Inter Miami pun menghiasi pertandingan. Tambahan 3 poin membuat Miami sudah mengumpulkan 25 poin dari 25 laga. Mereka masih berada di posisi ke-14 wilayah timur. Pogba cedera lagi. Paul Pogba kembali dimainkan saat Juventus mengatasi Empoli 2-0. Pogba bermain selama 28 menit di pertandingan tersebut. Akan tetapi pemenang Piala Dunia 2018 itu tampak mengkhawatirkan karena terlihat mengalami kesakitan di area punggungnya selepas pertandingan selesai. Allegri mengungkapkan kondisi Paul Pogba dalam pemantauan. Juventus akan berharap mantan bintang Manchester United itu hanya sebatas cedera ringan saja. Juventus bukan kandidat Scudetto. Bianconeri baru saja menghempaskan tuan rumah Empoli 2-0. Dengan demikian, Juventus tidak terkalahkan dalam 3 pertandingan pertamanya. Akan tetapi Allegri menolak anggapan bahwa Juventus sudah siap bersaing dengan duo Milan dan Napoli. Sinyonya besar menargetkan finish 4 besar lebih dulu. Inter sempurna, gawang masih bersih. Inter meraih poin penuh saat menjamu Fiorentina di pekan ketiga Serie A. Itu berarti Inter selalu menang dalam 3 pertandingan yang sudah dimainkan di Serie A musim ini. Tak cuma menang, Inter juga belum kebobolan dalam 3 pertandingan. Menurut catatan yang dilansir Opta, La Beneamata memenangi 3 laga pertamanya di Serie A tanpa kebobolan untuk pertama kalinya sejak 1966. Inter sejauh ini jadi satu-satunya tim yang belum kebobolan di Serie A musim ini. Trent cedera. Kemenangan Liverpool atas Aston Villa harus dibayar mahal dengan cedera Trent Alexander-Arnold. Ini juga jadi sinyal kalau Trent bisa absen membela Inggris pada kualifikasi Euro 2024 pekan depan. Kita lihat saja seberapa parah cederanya. Ada masalah dengan hamstringnya. Semoga saja tidak parah, ujar Klopp selaku manajer Liverpool di BBC Sport. Ten Hag ungkap alasan coret Sancho. Jadon Sancho tidak masuk ke skuad Manchester United melawan Arsenal. Soal Sancho yang dicoret dari skuad, Ten Hag menjelaskan alasannya. Manajer asal Belanda itu menyebut Sancho tidak mencapai level yang ditetapkan selama latihan. Anda harus mencapai sebuah level setiap hari di Manchester United, dan kami bisa mengambil pilihan di lini depan. Jadi untuk pertandingan ini dia tidak dipilih, ujar Ten Hag. Arteta bangga anak asuhnya bisa menang dramatis atas MU. Duel Arsenal versus MU dalam lanjutan Premier League digelar di Emirates Stadium. Arsenal menang atas Manchester United berkat gol-gol di injury time. Manajer Arsenal Mikel Arteta sangat bangga dengan timnya. Kami semua bekerja sangat keras dan merencanakan segalanya untuk momen seperti ini. Momen seperti ini akan terus bersama kami. Ada koneksi antara penonton dengan tim. Dengan sejarah laga ini luar biasa.
ujar Arteta seperti dilansir Sky Sport. MU dirugikan 3 keputusan wasit. Manajer Manchester United Erik ten Hag kesal usai timnya kalah 1-3 di kandang Arsenal. Menurut ten Hag, MU telah dirugikan dengan sejumlah keputusan wasit. Ten Hag percaya setidaknya ada 3 kesalahan wasit yang berkontribusi pada kekalahan Manchester United. Manajer Belanda itu percaya gol Garnacho tidak offside, lalu MU layak dihadiahi penalti setelah Rasmus Højlund dilanggar Gabriel Magalhaes dan meyakini gol Rice seharusnya tidak sah. Szoboszlai ingin cetak lebih banyak gol buat Liverpool. Dominik Szoboszlai senang sudah bisa membuat gol pertamanya untuk Liverpool. Gelandang serang Hungaria itu ingin mencetak lebih banyak lagi. Momen spesial jika Anda bisa bikin gol pertama untuk Liverpool di Anfield. Maka itu selalu spesial. Saya tak sabar untuk mencetak lebih banyak gol, ujar Szoboszlai kepada BBC. Jangan pernah ragukan Salah. Meski cuma mencetak 1 gol saat melawan Villa, Salah setidaknya meneruskan catatan apik selalu berpartisipasi dalam gol-gol Liverpool sejak pekan pertama Liga Inggris 2023-2024. Performa ini sepertinya jadi jawaban Salah atas pihak yang meragukan komitmennya sejak rumor Al Ittihad meminatinya. Salah tidak dilepas Liverpool meski mendapat tawaran transfer 200 juta pound sterling dan gaji 1,5 juta pound sterling per pekan. Krisis kemenangan, Hamann sarankan Dortmund pekerjakan Julian Nagelsmann. Borussia Dortmund memulai kompetisi Bundesliga musim 2023-2024 dengan hasil yang mengecewakan. Mereka mengalami krisis kemenangan dalam 2 pertandingan terakhir setelah diimbangi VfL Bochum dan tim promosi Heidenheim. Legenda timnas Jerman, Dietmar Hamann, menyarankan di Borussia untuk mempekerjakan Julian Nagelsmann sebagai pelatih. Dengan pengalaman dan kejeniusannya dalam mengatur strategi, Dietmar Hamann menilai bahwa Nagelsmann bisa membantu Dortmund keluar dari krisis. Thomas Müller akui Bayern Munich sempat kesulitan lawan Gladbach. Bayern Munich berhasil comeback dan mengakhiri pertandingan melawan tuan rumah Borussia Mönchengladbach dengan kemenangan 1-2. Pemain ikonik Bayern, Thomas Müller, mengakui bahwa timnya cukup kesulitan melawan Gladbach dalam pertandingan tersebut. Hari ini menyenangkan, kami sedikit pusing dalam 10 menit setelah kemasukan gol. Namun kemudian kami bangkit dengan baik dan berhasil mengendalikan permainan. Menurut saya, kemenangan ini pantas didapatkan, ucap Thomas Müller. Luis Enrique puas dengan aktivitas transfer PSG. Bursa transfer musim panas telah resmi ditutup sejak 1 September dan Paris Saint-Germain menutup aktivitas transfernya dengan mendatangkan Randal Kolo Muani dari Eintracht Frankfurt. Terkait aktivitas transfer yang telah dilakukan oleh PSG di musim panas ini, Luis Enrique puas dan mengaku apa yang dimintanya telah dipenuhi oleh semua klub. Enrique kini telah memiliki skuad yang lengkap dan tinggal bagaimana ia bisa meramunya menjadi sebuah kekuatan untuk meraih kesuksesan baik di level domestik maupun di Liga Champions. Marco Asensio bicara proses adaptasinya di Paris Saint-Germain. Marco Asensio bercerita terkait proses adaptasinya di Paris Saint-Germain pada musim pertamanya. Asensio akan bersama klub ibu kota Prancis itu hingga musim panas 2026 dan telah mengintegrasikan dirinya ke dalam lingkungan barunya. Sang pemain sayap telah mulai mengambil pelajaran bahasa Prancis. Asensio harus beradaptasi dengan kehidupan pribadinya, namun ia tidak perlu melakukan banyak penyesuaian di lapangan. Sang penyerang pernah bermain untuk pelatih Luis Enrique saat masih memimpin tim nasional Spanyol.
Lloris ungkap alasannya tolak tawaran kembali ke OGC Nice. Klub Ligue 1 OGC Nice kabarnya telah menawarkan kesempatan kepada ex-kiper mereka Hugo Lloris untuk kembali ke sana di menit-menit akhir bursa musim panas lalu. Akan tetapi pemain Tottenham tersebut menolak tawaran tersebut dan ia menjelaskan alasannya. Ia mengatasnamakan transparansi sebagai alasannya. Sejujurnya Lloris tidak bisa bergabung tanpa adanya visi yang sama. Lloris juga menegaskan ingin menjadi pilihan pertama di klub barunya yang membuatnya menolak tawaran tersebut. Manchester United lebih hidup dalam 23 menit dengan Rasmus Højlund. Manchester United harus mengaku kalah dari Arsenal. Setan merah keok dengan skor 1-3. Terlihat jelas bahwa MU terlalu bergantung dengan Marcus Rashford di lini serang. Serangan MU sedikit lebih baik setelah Rasmus Højlund debut masuk menggantikan Anthony Martial di pertengahan babak kedua. Bahkan Højlund hampir saja jadi inisiator gol kedua MU. Højlund hanya bermain 23 menit di lapangan, lebih sedikit daripada 67 menit Anthony Martial. Meski sama-sama tidak mencetak gol, terlihat bahwa permainan MU jadi lebih hidup dengan Højlund. Pelatih Brighton prediksikan Evan Ferguson jadi top scorer. Roberto De Zerbi mengomentari performa anak asuhnya Evan Ferguson yang kini telah mendapatkan sorotan karena penampilan briliannya. Evan Ferguson menjadi bintang Brighton dengan torehan hat-tricknya yang membuat timnya menang 3-1 atas Newcastle United. De Zerbi mengaku senang dengan penampilan pemain asal Irlandia itu. Ia melihat adanya potensi sang pemain menjadi top scorer. Lebih jauh lagi, De Zerbi yakin Ferguson memiliki kemampuan untuk terus berkembang, menjadi pemain besar bahkan menjadi top scorer Eropa. Rafael Leao mengaku sudah 3 tahun pengen cetak gol kayak gitu. Dalam laga melawan AS Roma, AC Milan berhasil tampil dominan, di mana mereka memimpin 2-0. Salah satunya melalui tendangan voli spektakuler Rafael Leao yang membelakangi gawang. Rafael Leao mengungkap jika dia berusaha mencetak gol akrobatik selama 3 tahun, namun baru terlaksana saat melawan AS Roma. Leao mengaku jika gol yang dicetaknya merupakan hal yang baik, namun ia lebih senang karena Rossoneri kembali meraih kemenangan di Serie A, menggenapkan 3 kemenangan beruntun di Liga. Massimiliano Allegri sumringah lihat performa Juventus. Juventus tampil perkasa dan bermain tanpa celah saat meraih kemenangan atas Empoli dalam laga lanjutan Serie A. Namun hal tersebut tidak membuat Massimiliano Allegri jemawa dan meski tidak memiliki target tinggi di musim ini, Allegri menegaskan bahwa Juventus tidak bisa menjadi penantang Scudetto. Kemudian Allegri memberikan apresiasi kepada dua penggawa lini serang yakni Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic, yang menurutnya semakin hari semakin menunjukkan kesan positif berkat kolaborasi mereka. Visa Kvaratskhelia tampil buruk, negosiasi kontrak tertahan. Visa Kvaratskhelia merupakan salah satu bintang keberhasilan Partenope meraih Scudetto pada musim lalu. Dia juga berhasil menjaringkan 14 gol dan 17 assist dari 43 penampilan di semua ajang. Namun dia mulai melamban di penghujung musim lalu dengan hanya mencatatkan sebuah assist tanpa mencetak gol dari 11 pertandingan terakhir Napoli di Serie A. Kvaratskhelia masih belum bisa menemukan kembali magisnya di awal musim ini dan hal itu membuat Napoli menahan negosiasi perpanjangan kontraknya. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!